Baik. Terima kasih. Jadi langsung aja ya. Ya, nanti mohon untuk moderator kalau ada pertanyaan itu langsung aja ya. Jadi kita nggak usah nunggu di akhir paparan saya, tapi di tengah paparan silahkan untuk dipotong, bisa dengan menulis di dalam chat atau raise hand ya, langsung aja ya Pak Moderator. Baik, jadi akan saya langsung presentasi ya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan mencoba berbagi tentang peran dari SPI ya, jadi Satuan Pemeriksaan Internal. Tapi tentu kaitannya dengan akreditasi rumah sakit ya. Sehingga kita perlu melihat dulu bahwa akreditasi rumah sakit itu wajib ya dilakukan secara berkala minimal 3 tahun sekali. Tetapi nanti akan diatur di dalam Permenkes ya. Permenkes yang kemarin terakhir di 12 di pelaksanaannya dibuat 4 tahun sekali. Dan ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 ya, tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi tidak ada perubahan sama sekali, masih sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Disinilah peran dari SPI ya, untuk membantu mewujudkan rumah sakit di dalam pelaksanaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Nah, yang juga perlu diperhatikan ya, dengan adanya Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 ini ada yang terkait dengan masalah hukum. Ini yang selalu saya ingatkan ya. Dengan adanya keluar undang-undang praktek kedokteran, kemudian ada rumah sakit, itu setidak-tidaknya saya mengalami adanya pelaksanaan tuntutan-tuntutan kepada dokter maupun kepada institusi rumah sakit ya, atau langsung kepada pemilik ya, apakah itu perusahaannya PT atau ke yayasan ya. Itu sudah kita alami banyak sekali ya. Nah, karena apa? Di sini ya hak pasien. Di pasal 32 Undang-Undang Rumah Sakit, hak pasien itu adalah salah satunya menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga terperhatikan di sini ya, diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata ataupun pidana. Ini tantangan ya. Jadi artinya model yang saya alami, bagaimana lawyer kemudian mengajukan suatu somasi dengan dua jurusan ya. Satu jurusan melaporkan ke polisi untuk pidananya, dianggap dokter itu lalai, dan satu sisi ke pengadilan nanti untuk perdatanya. Ini yang perlu kita perhatikan betul ya. Walaupun mungkin belum di semua rumah sakit merasakan hal ini ya. Tapi saya baik sebagai pengelola rumah sakit dulu maupun di KARS ya. Dan lembaga KARS-nya sendiri juga pernah diikut-ikutkan gitu ya di dalam tuntutan seperti ini. Jadi rumah sakit disomasi karena rumah sakitnya sudah terakreditasi, KARS-nya ikut tergugat gitu ya. Jadi ini sudah cukup marak ya tentang masalah tuntut menuntut ini karena tidak ada sanksinya, karena hanya sekedar diduga. Jadi tanpa ada bukti ya. Jadi ini yang mendorong kita terus mendorong bahwa rumah sakit harus mempersiapkan bukti ya. Nah, kewajiban rumah sakit di pasal 29 adalah melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk rumah sakit, terutama oleh direksi rumah sakit ya. Dan yang lebih berat adalah di sini, pasal 46. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian ya, semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Yang lalai stafnya, tapi semua kerugian ya, tanggung jawab hukumnya ada di rumah sakit. Nah, oleh karena itulah mungkin sekarang teman-teman yang di lingkungan SPI ini sudah mulai berpikir bahwa oh ternyata peran SPI ini akan larinya ke sini gitu ya, untuk menghindari risiko-risiko yang akan berkaitan dengan hukum ini. Nah,
Oleh karena itu, karena adanya kewajiban hukum tadi yang sudah saya coba jelaskan, maka rumah sakit harus mempersiapkan dokumen-dokumen bukti, terutama bukti ini harus merupakan suatu bukti legal ya untuk hukum. Saya kira dari teman-teman dari SPI ini juga akan ada yang anggotanya dari sarjana hukum ya, jadi akan mengerti betul bagaimana barang bukti yang perlu kita persiapkan itu adalah barang bukti yang paling kuat adalah ya. Nah, dokumen itu apa? Yang paling kuat untuk bukti legal adalah dokumentasi rekam medis. Ini menurut saya yang paling kuat ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas bagaimana peran dari SPI terkait dengan ini ya. Dan juga tentu terkait dengan pelaksanaan akreditasi ya di rumah sakit. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan juga di Permenkes 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Ini betul-betul harus menjadi perhatian penuh ya, bahwa dalam hal pembukaan rahasia kedokteran ya, atas perintah pengadilan atau permintaan dalam sidang pengadilan, maka rekam medis seluruhnya dapat diberikan. Makanya saya tekankan betul ke bukti-bukti dokumen, terutama rekam medis. Ya, karena ini nanti kita ujungnya adalah ke sini, ya, peran dari SPI terkait dengan salah satu tugas yang ada di dalam peraturan presiden. Nanti akan saya coba jelaskan. Ya. Nah, bagaimana SPI menurut peraturan perundang-undangan? Kita lihat dulu posisinya. Di Undang-Undang Rumah Sakit jelas, ya, bahwa organisasi rumah sakit di ayat 2 ya, paling sedikit, jadi tidak boleh tidak, paling sedikit terdiri atas kepala rumah sakit atau direktur, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, penunjang medis, komite medis, dan satuan pemeriksaan internal. Jadi harus ada. Ya. Jadi SPI itu eksis ya, diatur undang-undang. Jadi harus ada di setiap rumah sakit. Tidak bisa menggunakan nama lain, ya, tapi harus ada. Tidak bisa melekat juga ke alasannya ke yayasan atau ke pemilik gitu ya, tapi tetap harus ada SPI yang ada di bawah direktur rumah sakit. Nah, kemudian diteruskan melalui Perpres, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, ya, sebagai turunan dari undang-undang tadi. Nah, sama ya, bahwa organisasi rumah sakit paling sedikit terdiri atas tadi ya, kepala rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur-unsur yang lain, penunjang medis, administrasi umum keuangan, komite medis, dan SPI, satuan pemeriksaan internal. Bukan pengawas ya, tapi pemeriksaan internal. Karena yang dulu kita ngomongnya adalah satuan pengawas. Ya. Ini satuan pemeriksaan internal, jangan sampai keliru. Dan saya lihat di sini persatuannya juga saya kira sudah sesuai ya. Untuk SPI-nya adalah satuan pemeriksaan internal. Nah, di dalam Perpres ini sangat jelas, ya, ini merupakan organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit. Ini yang saya tekankan, audit, ya, kinerja internal rumah sakit. Ini Perpres, jadi kuat ya. Jadi ini pola pikir yang ingin saya berikan masukan, ya, urun rembuk tentang bagaimana kita membuat peran dari SPI ini, ya, dengan titik tolaknya sesuai Perpres adalah audit. Auditnya tentu terhadap kinerja internal, ya, tapi prinsipnya adalah audit, ya, ini jelas. Jadi kalau audit itu tentu lebih ke post, ya, jadi sesudah suatu proses. Jadi bukan yang dilakukan seperti supervisi di dalam proses supervisi dalam suatu proses, tapi kalau audit dilakukan pasca proses. Ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan ya, tugas dari SPI adalah bertugas melaksanakan audit. Ini yang saya tekankan betul. Ya. Nah, kemudian diuraikan di pasal 22, tugas tadi ya, sebagai audit tadi apa fungsinya? Tadi kan tugas dan fungsi ya, tupoksi ya. Ya, yang saya pegang di sini ya, yang mau kita bahas di sini.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja. Ini saya tekankan betul, di unit kerja. Jadi teman-teman SPI di rumah sakit, di dalam rencana kerjanya, ya, harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, ya, implementasi manajemen risiko di setiap unit di rumah sakit. Ini yang mau saya tekankan di dalam kaitannya dengan akreditasi, ya. Nah, yang lain-lain silahkan nanti dilaksanakan. Tadi ada beberapa bidang yang akan membahas, ya. Yang mau saya tekankan, yang kita bahas di kelas ini adalah ini, fungsi manajemen risiko, dan ini yang E. Dalam rangka tadi, manajemen risiko itu, maka melakukan konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan, ya, dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit. Kegiatan operasional rumah sakit tentu yang berkaitan juga dengan pelayanan dan asuhan. Ya. Sehingga saya lebih fokus ke sini, yang mau kita bahas kaitannya dengan asuhan dan pelayanan. Mudah-mudahan cukup jelas, ya. Jadi poin A dan poin E, ya, yang akan kita bahas di sini. Ya, jadi tidak bisa tidak semua unsur teman-teman dari organisasi SPI harus memahami manajemen risiko, ya, sebagai upaya keselamatan. Jadi ini salah satu persyaratannya harus paham tentang manajemen risiko, ya. Nah, jadi kalau kita ringkas tugas dan fungsi SPI tadi dijelaskan adalah melakukan audit. Nah, di dalam melaksanakan audit ini juga sekaligus juga memberikan konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan. Dan yang perlu dipegang tadi, ditekankan adalah di unit kerja. Jadi betul-betul terjun ke setiap unit kerja. Ya, ini yang mau saya tekankan adalah di sini. Nah, jadi bagaimana bentuk pelaksanaannya? Jadi kita lihat dulu pengertian audit, ya. Tentu teman-teman juga sudah memiliki suatu referensi pengertian audit. Saya mengambil definisi audit yang cocok, ya, dengan apa yang ingin saya bahas. Jadi audit ini adalah suatu evaluasi terhadap suatu organisasi, ya, terhadap organisasi, sistem, proses, atau produk. Nah, karena kita bicara tentang tadi pelayanan asuhan, maka kita akan melihat kepada proses terutama. Ya, jadi apakah proses yang dilaksanakan itu sesuai dengan standar? Ya, karena kita bicara akreditasi, kita bicara terhadap mutu, mutu adalah kepatuhan terhadap standar. Standar itu kemudian dilaksanakan, di sinilah SPI melakukan audit. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar? Ini yang ingin saya tekankan, ya, di dalam proses. Dan tadi audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Nah, yang melaksanakan disebut dengan auditor. Nah, jadi artinya di dalam pelaksanaannya SPI itu berpola pikir sebagai auditor, ya. Ini bukan pendapat, ya, tetapi ada di dalam Perpres tadi, ya, tugasnya adalah sebagai audit, ya. Nah, apa tujuan dari audit, ya, dari referensi ini? Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar. Jadi saya katakan tadi, ya, akreditasi tadi menurut undang-undang adalah untuk mutu, dan mutu adalah kepatuhan terhadap standar. Ini tolong diperhatikan betul, sehingga bagaimana standar ini diimplementasikan dengan adanya catatan dokumen-dokumen, dan kemudian secara periodik, maka SPI melakukan audit apakah seluruh proses itu berjalan sesuai dengan standar. Jadi mungkin kita sudah mulai ada kesepahaman tentang tugas dan fungsi dari SPI terkait dengan tugas audit, terkait dengan akreditasi rumah sakit. Ya. Oke, jadi inilah perbedaan antara supervisi dan audit. Kalau supervisi itu ada proses yang berjalan, dilakukan supervisi. Ini bukan fungsi dari SPI, ya, karena SPI adalah audit. Jadi satu proses yang sudah berjalan 1 bulan misalnya, ya tergantung periodiknya mau berapa, apakah setiap bulan
Nah, jadi salah satu proses berjalan 1 bulan, nah, berakhir di awal bulan berikutnya semua dievaluasi. Apakah seluruh proses ini berjalan sesuai dengan standar? Ya. Jadi kalau yang di rumah sakit pemerintah, saya kira juga sangat paham dengan cara bekerjanya dari BPK atau BPKP, gitu ya. Kalau dari perusahaan mungkin juga dari auditor internal ya, dari PT biasanya juga ada suatu proses audit. Ini supaya kita menyamakan persepsi bahwa tugas SPI adalah di tugas audit, ya. Jadi bukan di supervisi. Supervisi ada dari komite, dari kepala unit, dan dari pejabat-pejabat manajerial, ya, struktural yang ada di rumah sakit. Oke. Nah, sekarang kita tadi sudah lihat tentang manajemen risiko. Manajemen risiko itu terkaitnya dengan upaya keselamatan. Ya. Nah, upaya keselamatan itu terdiri atas apa saja? Ya. Ya, upaya keselamatan itu bertujuan untuk menciptakan rumah sakit yang aman. Yang aman, ya, berarti akan melakukan suatu upaya keselamatan, keselamatan untuk pasien, keselamatan staf, keselamatan terhadap risiko infeksi, dan keselamatan gedung dan fasilitas. Jadi bisa dilihat di sini, sebenarnya lingkup dari SPI itu adalah terhadap semua upaya keselamatan ini. Ya, tinggal fokusnya mau yang di mana, begitu. Ya. Jadi ini adalah fokus dari kegiatan yang saya katakan tadi di A dan E tadi. Ya. Melakukan audit, melakukan pemantauan tadi untuk implementasi dari manajemen risiko di unit ini. Nah, upaya keselamatan ini ada 4 hal ini, ya. Nah, upaya keselamatan di rumah sakit tentu pendekatannya melalui manajemen risiko. Saya kira juga sudah dipahami, manajemen risiko meliputi identifikasi, analisis, sampai dengan kemudian upaya mitigasi risiko. Ya, seperti ini. Sampai ke mitigasi risiko, dan ini kemudian dicatat di dalam register risiko. Risk register. Di dalam Permenkes disebutnya register risiko. Nah, terhadap risiko-risiko yang sudah teridentifikasi ini, maka dilakukanlah supervisi. Ya. Jadi supervisi ini tujuannya adalah untuk melihat apakah upaya mitigasi risiko ini dilaksanakan dengan benar. Itu supervisi tadi yang dilakukan. Ya. Bahkan kalau untuk PPI, IPCN itu melakukan supervisinya setiap hari. Ya. Jadi bukan periodik, bahkan setiap hari dilakukan satu supervisi. Untuk apa? Pelaksanaan mitigasi risiko tadi, supaya risiko infeksi di rumah sakit itu betul-betul bisa ditekan. Ya. Ini supervisi. Nah, tadi peran dari SPI adalah audit. Jadi kalau audit berarti post proses. Jadi bisa dilakukan apakah setiap bulan, ya. Kalau setiap bulan lebih bagus lagi, ya. Jadi sekurang-kurangnya apakah setiap triwulan, ya. Jadi mengumpulkan data, kemudian buka, ya, datanya. Jadi post proses. Ya. Ini beda antara supervisi dan audit. Ya. Dan sekali lagi yang saya tekankan adalah terhadap implementasi manajemen risiko di unit. Ya. Oke. Nah, upaya keselamatan tadi jelas adalah manajemen risiko yang merupakan acuannya. Ya. Yang saya sarankan adalah Permenkes 25 tahun 2019. Ya. Jadi pendekatan kita adalah sudah manajemen risiko yang terintegrasi. Jadi bukan sekedar manajemen risiko, tetapi merupakan manajemen risiko terintegrasi. Ini lebih kompleks sedikit, ya. Nah, jadi kita akan lihat. Ya, kalau hanya manajemen risiko, prosesnya sama dengan yang manajemen risiko terintegrasi. Selalu tadi yang saya katakan ada identifikasi, ada analisis, ya, ada evaluasi pengendalian, laporan risiko, strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko. Jadi ini lebih sempit di unit, ya. Di satu unit kita lihat nanti di dalam ketentuannya bahwa manajemen risiko ini adalah tanggung jawab dari unit, khususnya kepala unit. Ini kita lihat di dalam Perpres ini, Permenkes ini, ya, di sini. Jadi upayanya adalah tentu mitigasi risiko. Ini manajemen risiko.
Tapi kalau manajemen risiko terintegrasi, maka pendekatannya lebih komprehensif. Sama prosesnya, identifikasi, analisis, dan evaluasi, tapi diterapkan terhadap semua unit. Jadi risiko yang sama di setiap unit teridentifikasi, dibahas bersama, sehingga perencanaan mitigasinya lebih strategis, karena pendekatannya lebih luas. Ya. Jadi bukan hanya unit per unit, tapi betul-betul dibahas dalam pendekatan lebih luas di level rumah sakit. Nah, sehingga nanti akan ada satu program mitigasi yang tentu berisiko terhadap anggaran. Ya. Ini adalah manajemen risiko terintegrasi. Dengan penanggung jawabnya adalah unit atau setiap unit di rumah sakit. Ya. Inilah pemilik risiko itu. Dan siapa itu? Itu adalah kepala unit. Jadi pemilik risiko itu adalah di unit, dengan pemilik risikonya adalah kepala unit. Jadi artinya harus dipahami betul bahwa semua kepala unit di rumah sakit dia adalah pemilik risiko yang bertanggung jawab terhadap terjadinya risiko-risiko keselamatan tadi yang sudah kita bahas ya. Apakah itu terkait dengan keselamatan pasien, apakah keselamatan staf rumah sakit, apakah terpapar infeksi, ataupun yang terkait dengan lingkungan, gedung, ya, itu adalah tugas dari kepala unit. Jadi mudah-mudahan cukup jelas ya yang saya ingin juga gambarkan di sini pendekatannya. Dan saya lagi, supaya komunikasi kita lebih efektif, nah silakan untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk melakukan klarifikasi, bertanya, diskusi ya. Jangan menunggu di akhir sesi. Ya. Itu akan lebih menarik untuk kita berdiskusi. Oke, nah jadi ini di dalam Permenkes sudah diuraikan. Tadi prosesnya adalah identifikasi, analisis, evaluasi, dan semuanya nanti akan disampaikan ditulis di dalam register risiko. Nah, kemudian nanti ada bagaimana ini semua dibahas, ya, nanti akan oleh semua unsur yang terkait, kemudian dibuat suatu upaya mitigasi, penanganan risiko, dan kemudian dilihat implementasinya. Nah, inilah tugas dari SPI. Apakah upaya ini berjalan dengan benar? Ya. Nah, jadi tim penyelenggara manajemen risiko itu, sesuai Permenkes itu, direktur adalah sebagai pengarahnya, penanggung jawabnya adalah komite mutu, unit kerja adalah sebagai penanggung jawab. Dan ingat tadi, pemilik risiko adalah kepala unit. Nah, disinilah peran dari SPI. Bagaimana penerapannya ya, manajemen risiko itu di setiap unit. Jadi artinya apakah upaya mitigasi yang sudah direncanakan itu dijalankan. Itulah tugas dari SPI. Nah, jadi artinya sebelum melaksanakan itu, maka SPI pun juga tentu akan terlibat di dalam proses ini. Proses identifikasi risiko di setiap unit. Ini pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi. Jadi bukan hanya di masing-masing unit, kemudian diadvokasi oleh komite mutu, tetapi setiap risiko yang ada di unit itu dibahas bersama ya, oleh manajemen, mulai dari direktur dengan jajaran manajemen yang terkait, SPI, staf klinis, unit kerja yang terkait, pasti komite medis, komite keperawatan, mutu, K3RS, dan PPI. Ini dibahas bersama. Ya. Ini tugas dari kita untuk awalnya adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah ini semua teridentifikasi, analisis, dan kemudian dibahas tentang bagaimana mitigasi risiko, sekali lagi ditulis dalam register risiko, dan kemudian dibahas ya bagaimana supervisinya. Sekaligus dibahas supervisinya seperti apa. Nah, kemudian nanti SPI akan membuat perencanaan untuk audit. Ya, ini saya ulang-ulang ya, karena pola pikirnya sebetulnya sederhana aja, cuma ini aja. Memang yang lebih ribet, ya, yang perlu analisis lebih bagus adalah tentang mengidentifikasi risiko ini sampai dengan bagaimana risiko itu
dimitigasi. Itu yang paling penting. Ya. Oke. Sekarang kita bahas coba diimplementasi ya sebagai suatu model, sebagai suatu contoh ya. Bagaimana risiko tindakan medis ya. Risiko itu harus sekali lagi diidentifikasi bersama. Ya, ini harus duduk bareng mengidentifikasi risiko dari tindakan medis tadi ya. Karena apa? Tindakan kedokteran itu ada risiko-risiko ya, ada komplikasi yang bisa terjadi dan ada efek samping. Dan ini semua berisiko untuk terjadinya insiden. Karena insiden keselamatan pasien itu terjadinya hal-hal seperti ini ya yang tidak disengaja. Jadi contohnya pemasangan infus itu kan sesuatu yang dilakukan ya. Jadi insiden keselamatan pasien adalah ya sesuatu risiko yang terjadi ya, satu harm itu kemudian diterjemahkan sebagai cedera, tapi sebetulnya harm itu juga bisa dilihat bahwa dia adalah suatu bahaya gitu ya, akibat kita melakukan suatu tindakan atau akibat tidak melakukan tindakan. Nah, jadi kan misalnya pemasangan infus tadi melakukan suatu tindakan, tadinya kulit intak tidak ada infeksi, tapi akibat dilakukannya tindakan itu timbul infeksi. Kita ngomongnya blebitis. Blebitis kita ngomong HAIS. Ya. Apakah itu insiden keselamatan pasien? Saya definisi iya. Nah, jadi artinya itu berhubungan erat. Ya. Antara risiko infeksi yang timbul, kita menganggapnya itu sebagai proses untuk surveillance, tapi juga dilaporkan, dilihatnya dari sisi insiden, dia adalah insiden keselamatan pasien. Ya. Karena terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian, harm, karena melakukan tindakan. Nah, jadi inilah tugas dari SPI, ya, bahwa apakah risiko ataukah komplikasi yang terjadi ini, ya, memang itu terjadi. Makanya di dalam proses untuk meminta persetujuan dijelaskan tentang risiko dan komplikasi terhadap tindakan itu. Ya, jadi saya supaya mengerti yang saya maksudkan, saya berikan contoh ya. Misalnya untuk pasien yang akan seksio, ya, jangan keliru ya, jangan mengartikan bahwa informed consent itu adalah proses persetujuannya, bukan ya. Jadi kalau persetujuannya itu namanya informed consent. Tapi kita sebelum mendapatkan persetujuan itu, maka harus dijelaskan dulu, ya. Dijelaskan. Nah, proses penjelasan ini, ya, ini adalah pemberian informasi. Informasi terhadap risiko, jadi risiko dan komplikasi. Jadi sudah kita jelaskan bahwa suatu tindakan kedokteran itu memang memiliki risiko dan kemungkinan adanya komplikasi. Yang ini sudah harus kita jelaskan di awal. Gitu. Jadi walaupun kita, makanya di penjelasan tentang kejadian yang tidak diharapkan itu adalah suatu harm, cedera, yang tidak disengaja. Jadi bukannya dokter melakukan suatu tindakan sengaja membuat adanya infeksi. Enggak ya. Nah, tapi ini sesuatu yang tidak dapat dihindari, adanya risiko dan komplikasi. Dan itu yang dijelaskan. Nah, setelah dijelaskan, baru pasien atau keluarga setuju menerima risiko atau komplikasi yang mungkin terjadi ini. Nah, kita akan melakukan suatu upaya-upaya supaya ini semua tidak terjadi. Karena ini bisa berimplikasi terhadap hukum. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami cara berpikir yang ingin saya coba sampaikan, ya, terhadap pengertian tadi ya, risiko, komplikasi, efek samping dan insiden. Ya. Nah, karena ini semua akan berdampak terhadap hukum. Ya. Baik, jadi belum ada diskusi ya, Pak Moderator, sampai saat ini. Belum ada pertanyaan. Anak moderatornya. Ya, oke. Nah, jadi Dokter, mohon maaf dok, ada pertanyaan dok. ya, silakan. Ada yang tanya.
Ya. Izin bertanya, ini sudah ada yang bertanya. Manajemen risiko unit pelayanan di rumah sakit tanggung jawab kepala unit level apa? Kepala instalasi atau kepala ruangan? Ini pertanyaannya dari Pak Mukhtar, Dok. Ya. Jadi kalau unit kerja itu, kalau di organisasi Anda ada instalasi, ya kepala instalasi. Nah, kalau di instalasi itu ada kepala ruang juga ikut bertanggung jawab gitu. Jadi memang mutu ya, saya ngomong mutu itu tanggung jawabnya mulai dari top manajemen, direktur, kepala bidang kalau memang ada, ya, kemudian ke implementasinya di unit, kepala instalasi, sampai ke ruang. Ini memang karena saya mengatakan bahwa seluruh jajaran ini sampai kepala ruang, apapun namanya di tempat Anda, itu adalah jajaran manajemen. Para manajer di situ. Mereka bertanggung jawab semuanya. Bukan hanya mutu, tetapi juga upaya keselamatan. Bagus ya pertanyaannya. Jadi seperti itu. Sehingga tolong dipahami betul bahwa semua ya para manajer-manajer sesuai dengan lingkupnya ini, mereka harus paham betul tentang bagaimana upaya mutu dan keselamatan. Ya. Saya tidak hanya mengatakan keselamatan pasien ya, tapi upaya keselamatan. Karena keselamatan tadi sudah saya jelaskan, ada keselamatan pasien, tapi juga ada keselamatan staf. Jadi semua pemimpin di unit yang terkecil sekalipun harus memiliki pemahaman tentang upaya ini. Demikian. Ada lagi, Dok, yang tanya, Dok, dari Pak Abdul Rosid. Izin bertanya, Dok, bagaimana perbedaan tugas terkait evaluasi dan pemantauan manajemen risiko dari SPI dengan Komite Mutu dan K3? Ya, kita akan sinergi, ya, kita akan sinergi melaksanakannya. Kalau komite mutu, sebetulnya gini, komite mutu itu lebih mengantarkan, dia mengadvokasi, ya, bagaimana unit mengidentifikasi mutu sampai dia bisa membuat pengukuran mutu di unit. Mengantarkan, mengadvokasi setiap unit supaya paham tentang manajemen risiko, bisa mengidentifikasi risiko sampai terbentuklah adanya register risiko. Termasuk upaya untuk tadi bagaimana melakukan suatu mitigasi. Itu diantarkan oleh komite mutu. Kalau infeksi diantarkan oleh komite PPI. Nah, ini kan kemudian mitigasi tadi dilaksanakan oleh unit. Dalam pelaksanaannya ada yang supervisi. Apakah supervisi ini dilakukan oleh kepala unit, apakah kepala bidang, atau direktur, atau komite, termasuk PPI tadi ya, itu disupervisi di dalam proses. Setelah proses ini berakhir dalam satu periode, masuklah SPI untuk mengaudit bagaimana tingkat kepatuhan terhadap standar. Jadi nggak duplikasi ya. Jadi ini yang kita atur bahwa di PPI ada tugas audit, ya kita nanti sinkronkan antara proses audit yang dilakukan oleh komite PPI dengan SPI. Jadi khusus yang untuk infeksi bisa dilakukan bersama antara komite PPI dan SPI. Demikian. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk pelaksanaannya. Ada lagi, Dok, dari Safia Fitri. Izin bertanya, Dok, dokumen apa saja yang dilihat SPI saat melakukan audit manajemen risiko? Apakah SPI juga perlu ikut hadir untuk penyusunan indikator mutu unit dan daftar risiko unit? Kalau bicara SPI kita nggak bicara mutu, ya kita bicara tentang risiko aja, ya karena sesuai dengan lingkup tugasnya adalah tentang manajemen risiko, jadi tentang upaya keselamatan. Ya, nanti di akhir paparan saya akan saya coba contohkan dokumennya seperti apa. Ya, jadi nanti wujudnya itu tadi kan saya bilang mitigasi. Jadi setelah risiko teridentifikasi, maka yang dilakukan adalah kita membahas ya, ini kan kita itu artinya yang tadi saya gambarkan tadi ya, berbagai stakeholder tadi membahas upaya mitigasinya apa supaya risiko itu tidak terjadi. Oh, harus dilakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, itu kan berarti ada satu dokumen. Nah, nanti akan saya tunjukkan nanti di ujung pembicaraan saya. Oke, masih ada?
Ada lagi dok dari Pak Fajar Mulia. Izin bertanya dokter, untuk audit DPI, daftar pemberian informasi, atau untuk audit yang kita Monef, kelengkapan isinya ataukah isi informasi? Oke, nanti saya tunda dulu jawabannya. Oke. Sudah dok. Oke ya, saya lanjut dulu ya. Nah, jadi ini prosesnya pada waktu melakukan identifikasi risiko terintegrasi. Ini terintegrasi ya. Jadi kita identifikasi satu risiko, misalnya keselamatan pasien, ya, maka kita membahasnya itu secara komprehensif. Jadi bukan hanya per unit dirawat inap saja ya, tapi semuanya yang terlibat. Kalau misalnya terkait infeksi ya melibatkan unit sterilisasi gitu. Ini hanya pola pikir dulu untuk nanti pembelajaran tentang bagaimana melaksanakan manajemen risiko terintegrasi. Dan kemudian kita identifikasi risiko-risiko tindakan kedokteran tadi yang saya katakan tadi, ya. Ada risiko, ada komplikasi, ya. Ini yang mungkin terjadi apa saja, termasuk kemungkinan terjadinya suatu insiden. Insiden itu tidak lebih ya dari tadi. Apakah itu bentuknya adalah suatu risiko ataukah suatu bentuk di dalam bentuk komplikasi. Ya. Kemudian juga keselamatan staf. Kita identifikasi apa yang memungkinkan terjadinya yang terkait dengan upaya keselamatan staf, termasuk infeksi. Ya, ini kita bahas, termasuk yang di lingkungan. Nah, sekarang kita coba memberikan masukan ke proses asuhan pasien ya secara normatif, ya secara normatif. Nanti saya kira Bapak Ibu, teman-teman SPI ini akan mulai berpikir, ya. Coba kita mulai masukkan di dalam membayangkan pasien datang, ya secara normatif ya, tidak selalu begini, tapi secara normatif ke IGD. Di IGD dilakukan suatu triase. Nah, kita duduk bareng lagi nih. Apakah di proses triase ini bisa terjadi suatu risiko? Kita akan diskusi dengan semua tadi itu. Ada yang mengatakan, oh iya, apalagi sekarang. Nah, apalagi sekarang kita kenal adanya triase administratif yang selama ini kita mungkin nggak pernah mengerti. Kita ngertinya triase itu hanya terhadap kegawat daruratan dari pasien. Kemudian juga ada yang mungkin perlu memahami juga triase yang terkait dengan pasien jiwa. Kemudian dengan triase yang terkait dengan pasien obstetrik. Nah, jadi diperluas. Sehingga apa? Proses triase ini tidak membuat kebobolan. Ya, sesuatu yang sebetulnya gawat, tapi tidak terdeteksi di awal. Nah, apalagi tadi yang saya katakan triase administratif untuk memisahkan pasien yang dengan kecurigaan ke arah infeksi seperti COVID dengan yang tidak berbahaya. Ini kan perlu sekali untuk dilakukan di awal. Nah, ini pembahasan yang komprehensif seperti ini yang diperlukan. Jadi kelihatannya sepele ya, tetapi tidak seperti itu. Kemudian nanti di IGD ya, di proses pendaftaran, di rawat inap, seluruh proses-proses asuhan ini coba kita identifikasi apa saja risiko keselamatannya yang mungkin terjadi sampai dengan pasien pulang atau kalau pasien dirujuk. Ya, dengan memperhatikan hak pasien, proses pemberian informasi, edukasi, sasaran keselamatan pasien, rekam medisnya, tadi yang ditanyakan ya, rekam medisnya termasuk sasaran yang akan diaudit, ya, dan bagaimana upaya untuk pencegahan infeksinya. Nah, jadi saya akan mencoba membawa pola pikir ya teman-teman auditor ini untuk melihat seluruh proses pasien di rumah sakit itu dari ujung sampai ke ujung. Ini semuanya penuh dengan risiko. Nah, tinggal ketajaman kita membahas risiko ini seperti apa, ya. Nah, jadi mulai dari IGD. Asuhan di IGD, apa saja risikonya? Yang dengan orientasi kita pertajam risiko itu yang lebih menuju ke arah risiko hukum. Tadi di awal tadi sudah saya jelaskan, ya. Risiko banyak sekali, tapi yang kita mau coba lihat risiko terhadap pasien itu terutama yang adalah terkait dengan masalah hukum. Kemudian ada proses pendaftaran. Ini juga ya. Jadi apakah proses dari IGD tadi untuk pasien yang curiga COVID atau yang probable, ini yang jadi masalah adalah yang probable,
bagaimana suatu komunikasi itu membuat suatu risiko, maka kita akan mengidentifikasi tentang adanya risiko komunikasi. Jadi risiko itu belum tentu hanya tindakannya saja, tetapi komunikasi, materi-materi yang diberikan itu juga berisiko. Berisikonya apa? Kekerasan. Kekerasan terhadap staf. Stafnya dibentak-bentak, bahkan ada yang dipukul, ya. Itu adalah suatu bentuk risiko yang harus diidentifikasi. Dirawat inap, wah ini lebih banyak lagi risikonya. Anda identifikasi semua hal yang terkait proses-proses yang ada di rawat inap. Kita bisa audit semua ini. Ya. Kita mau audit, misalnya untuk pasien-pasien yang MAM, ya, menolak anjuran medis. Kita mau audit, apakah prosesnya ini sudah benar? Ya. Itu bisa dilakukan suatu rencana program dari SPI. Ya. Kemudian kejadian dari adanya delay of treatment. Ya. Ini mungkin lebih ke arah insiden, ya, nanti akhirnya juga bisa yang dilihat. Dan semuanya ini. Jadi ini adalah suatu proses-proses yang harus dipahami oleh SPI. Jadi jangan berpikir bahwa SPI terus nggak ngerti. SPI itu justru lebih ngerti overall-nya pelayanan di rumah sakit gitu. Ya, jadi kalau waktu masuk diangkat, nah, cobalah melakukan suatu orientasi dengan mendengarkan, ya, dari semua pihak terkait. Karena juga lingkup Anda adalah juga terkait dengan keuangan, minta dari kepala bagian atau direktur keuangan menjelaskan apa saja proses yang ada di keuangan, dan Anda mulai berpikir, ya, berpikirnya risiko, di mana risiko-risiko yang terkait dengan proses keuangan. Nah, karena kita bahasnya tentang asuhan, Anda minta paparan dari kepala bidang atau direktur pelayanan atau direktur keperawatan atau bidang keperawatan, termasuk dari quality and risk management, menjelaskan apa saja sih risiko-risiko yang menurut beliau-beliau ini terkait dengan proses-proses asuhan tadi, termasuk dirawat inap. Sehingga kita punya suatu wawasan. Ya. Jadi jangan masuk kerja tanpa suatu orientasi, terus meraba-raba pekerjaannya nggak tahu. Ya. Jadi saya menyarankan untuk ada satu orientasi dulu untuk mengerti seluruh proses yang ada di asuhan di rumah sakit. Nah, kemudian apa yang kita audit? Ini kan kita udah mulai bicara audit. Auditnya termasuk yang di pemulangan pasien. Terutama yang mana yang berisiko. Nah, kita lihat ada pasien-pasien yang pemulangannya kompleks. Ya, Anda lihat dulu apa kriteria pasien-pasien yang pemulangannya kompleks ini. Misalnya pasien pasca stroke, apakah pemulangannya sudah benar? Apakah pasien sudah dibekali dengan suatu pemahaman-pemahaman termasuk edukasi yang benar untuk stroke-nya nanti ke depan? Atau tidak hanya dilepas saja sehingga dia malah nggak mengerti apa yang harus dilakukan, mencari sendiri, sehingga sequelae yang timbul akibat stroke-nya itu tidak membaik. Karena tidak adanya perencanaan pemulangan pasien, discharge planning misalnya seperti itu. Atau discharge planning untuk pasien-pasien yang karena trauma, ya, fraktur yang multiple sehingga terjadi gangguan daily living, Anda tidak persiapkan seperti ini. Inilah tugas audit yang dilakukan oleh SPI, ya, termasuk pada waktu proses untuk melakukan rujukan. Nah, ini kan perlu pemahaman dulu kan dari teman-teman SPI yang notabene tidak berasal dari background tenaga kesehatan, lebih khusus lagi yang sebagai staf klinis. Perlu orientasi dulu, memahami dulu lingkup pelayanan di rumah sakit seperti ini dengan detail sehingga terbayang, ya, apa risiko-risiko yang muncul di dalam proses asuhan dari ujung sampai pasien itu meninggal bahkan, ya. Termasuk Anda mungkin mau mengaudit kasus-kasus pasien yang istilah kita tanda petik pulang paksa, ya, pulang atas permintaan sendiri. Anda mau audit, kenapa kok ada sampai terjadi itu? Nah, itu bisa dilakukan suatu audit, ya. Nah, kita ambilkan contoh ini di satu pasien bedah, ya. Jadi saya persiapkan presentasi ini untuk 1 jam, ya, sesuai dengan jadwal saya. Tapi silakan kalau kita mau diskusi. Nah, ini saya ambilkan suatu model contoh pasien bedah, ya. Pasien bedah ini dilakukan asesmen awal, ya. Bisa dokter bedah,
bisa dari IGD, kemudian konsul dulu ke penyakit dalam dan seterusnya, akhirnya ke dokter bedah. Ya, intinya begitu. Nah, ini ada satu proses-proses yang berkaitan dengan hak privasi, nilai dan keyakinan, dan kemudian dijelaskan hasil asesmen awal itu. Nah, karena ini pasiennya ternyata memerlukan satu operasi, maka dijelaskanlah, ya, ini sesuai dengan standar, bahwa dijelaskan hasil asesmennya, diagnosisnya, dan rencana asuhannya. Dan kemudian karena ini adalah suatu tindakan operasi, maka kita akan meminta informed consent, meminta persetujuan. Nah, untuk meminta persetujuan, maka harus dijelaskan dulu. Jadi ingat bahwa informed consent bukan bukti penjelasan. Informed consent adalah persetujuan. Oke, ya, ini ada di standar. Nah, kemudian kalau sudah setuju, maka akan dilakukan asesmen prabedah dan pra-anestesi. Ya, di mana juga nanti akan dilakukan site marking, ya, sesuai dengan SKP di sini, site marking. Nah, sehingga seluruh proses-proses ini, nanti kalau ini sudah selesai prosesnya, apakah setiap akhir bulan ini, semua dokumentasi-dokumentasi yang rekam medis inilah yang diaudit oleh teman-teman SPI, gitu, ya. Termasuk waktu proses transfer, kemudian sign in, kemudian proses time out, sampai dengan nanti sign out, ya. Termasuk bagaimana pencatatan, ya, durante operasi, termasuk untuk dilakukannya laporan operasi sampai dengan nanti proses pemulihan dan sampai dengan rencana asuhan pasca bedah. Ya, ini suatu proses panjang dari pasien operasi, ya, dari ujung. Nah, inilah berkas-berkas ini yang kemudian dilakukan audit oleh SPI. Nah, saya mau mengingatkan, ya, kalau ternyata anggota SPI ini ada yang bukan tenaga kesehatan, ada yang bukan tenaga kesehatan, tetapi mereka akan bekerja dengan menggunakan data-data pasien yang notabene adalah rahasia kedokteran, maka saya meminta bahwa teman-teman yang non tenaga kesehatan ini, yang nggak pernah disumpah dulu ya sebelumnya, diambil sumpahnya oleh direktur. Itu yang pertama. Dan diberikan penjelasan, ya, tentang rahasia kedokteran. Karena tadi terkait dengan audit terhadap pelaksanaan proses asuhan, maka teman-teman SPI ini akan membuka rekam medis. Nah, sehingga nanti di dalam regulasi direktur, mereka diberikan akses ke rekam medis untuk melakukan audit, tapi tidak terhadap isi, ya. Ini yang perlu dipahami, ya. Jadi yang pertama diangkat sumpah, dan kedua memang diberikan akses untuk melakukan audit terhadap rekam medisnya. Nah, kita mau lihat prosesnya, saya singkatnya, ya. Jadi proses audit itu yang ditanyakan dari lembarnya itu sederhana aja. Jadi apakah kegiatan yang diaudit kita tulis, ya, sesuai atau tidak, sudah itu aja. Karena kita hanya memotret di satu periode, ya, untuk melihat bahwa kepatuhannya gimana terhadap proses untuk pasien operasi ini. Nah, saya berikan gambaran di sini, kepatuhannya mencapai 3 dari 5 item. Nah, berarti hanya mencapai 60%. Ini contohnya seperti ini. Jadi rumusannya sederhana sekali, seperti ini. Nah, jadi kita misalnya lihat, ya, suatu kegiatan yang diaudit untuk pasien tadi, ya, apakah pasiennya benar? Nanti kita lihat di dalam rekam medisnya ada prosesnya. Nah, saya menyarankan ini begini, karena ini sudah diidentifikasi bahwa pasien operasi itu berisiko, ya, berisiko salah pasien, ya, kemudian juga tentang kuasanya, termasuk sudah atau belum mendapatkan persetujuan tindakan kedokteran, maka untuk tindakan preventifnya sudah dibuat checklist dulu, ya. Jadi ini yang saya contohkan, ya. Jadi dalam prosesnya itu sudah ada suatu checklist yang akan digunakan sebagai upaya untuk
tidak salah gitu ya pasien-pasien yang operasi ini. Jadi di setiap unit rawat inap terutama misalnya begitu ya, ataupun dari rawat jalan ataupun IGD yang mau langsung ke kamar operasi, kita sudah menyiapkan suatu dokumen tuntunan untuk melakukan checklist. Ya. Checklist seperti ini. Ya, pada waktu mau ditransfer ya ke kamar operasi, nah, dipastikan dulu supaya tidak ada kesalahan. Pasiennya benar, tentang sudah puasa, tentang atau belum, ya silakan diberi catatan dan seterusnya. Ya, termasuk persetujuan tindakan operasinya tadi, inform consent untuk operasi, inform consent untuk anestesi, site markingnya, ya, dan seterusnya semua ini. Jadi ini adalah suatu proses, dan proses itu dicek dulu sampai kemudian serah terima ke kamar operasi. Ini hanya pra operasi. Nanti untuk yang durante sama pasca juga nanti dibuat lagi seperti ini. Nah, kemudian atas proses ini teman-teman SPI akan membuat proses untuk memantaunya tadi. Dengan melihat dokumen itu kemudian dibuat seperti ini, misalnya begini. Nah, jadi ini adalah post audit, katakanlah begitu ya. Jadi kita melihat rekam medis pasien-pasien yang sudah dilakukan operasi dalam bulan Januari ini atau bulan Desember ini, gitu ya. Kita lihat apakah proses ini benar atau tidak, kepatuhannya, dilaksanakan identifikasi sesuai dengan aturan atau tidak. Ternyata persetujuannya oke. Tapi saat markingnya tidak dilakukan. Alasannya karena pasien ini adalah pasien seksio, sehingga tidak dilakukan. Tulis di sini tidak dilakukan. Ya. Surgical safety checklist dilakukan. Ya. Pemantauan jumlah alkes, karena yang terkait dengan jumlah berapa kain kasa yang disiapkan, berapa yang digunakan, berapa sisanya ada. Oke. Proses pemulihan Anda beranggapan tidak lengkap. Ya. Nah, jadi tingkat kepatuhan terhadap proses ya pasien operasi tadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh aja ya. Tentu lebih banyak nantinya. Ya, kali 100% dibagi 8. Ini kan 8 item. Ya, tentu lebih ya, tapi ini hanya saya berikan contohnya. Sehingga tingkat kepatuhan ya terhadap suatu proses operasi ini hanya mencapai 62,5%. Ini kan berbahaya sekali. Ya, tentu harapan kita sih 100%. Ya, karena ini suatu proses yang sudah diikuti sebelumnya. Demikian ya. Jadi yang ditanyakan dokumen tadi bentuknya adalah seperti ini yang kita bisa lakukan. Oke, ini secara sederhana itu yang saya coba sampaikan. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan evaluasi terjadinya insiden ya terhadap indikator mutu, surveillance SPI tadi ya. Hasil supervisi ini sama-sama nanti dilihat termasuk hasil audit ini. Untuk apa? Dibuat perencanaan. Karena kita bicara mutu, ya akhirnya kan kita ini kan bicaranya kan mutu. Jadi bagaimana how to improve. Jadi kalau kita dapatkan tadi kepatuhannya tadi masih sekian persen, kita bahas ya bersama-sama. Ini kenapa? Yang seharusnya 100% ini kok capaiannya hanya sekian persen dan itu masih banyak yang belum lengkap dan itu semuanya berisiko. Berisikonya apa? Terhadap hukum ya. Bukan hanya risiko terhadap pasien saja, tetapi juga risiko terhadap diri dari pemberi asuhan, termasuk juga untuk rumah sakit. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemicu pola pikir yang terkait dengan tugas dan fungsi SPI di dalam akreditasi rumah sakit. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Yes, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Dr. Jati atas presentasinya yang sangat menarik. Terus tadi masih ada pertanyaan 2 dokter yang tadi yang sempat terputus, terus yang baru yang terputus tadi dari Bu Fajar yang terkait audit DPI daftar pemberian informasi untuk audit yang kita monitor evaluasi kelengkapan isinya ataukah isi informasi. Oke, monggo dokter.
Ya, jadi begini ya. Yang saya berikan contoh tadi, misalnya suatu, ini karena ini kompleks ya, yang tentang suatu bukti-bukti persetujuan tindakan kedokteran, misalnya tadi yang saya berikan contoh ya. Nah, ini kan banyak sekali, dan saya tidak menganjurkan, atau saya lebih menganjurkan bahwa isi dari informasi ini sudah dibakukan dulu. Nah, ini ada tugas koordinasi oleh PKRS, organisasi PKRS di rumah sakit, ya. Sehingga nanti yang ditanyakan itu adalah tentang berkaitan dengan isi yang disampaikan ini. Tentu teman-teman SPI tidak terlalu kompeten terhadap isi, ya, konten dari penjelasan ini. Tapi lebih kepada ada atau tidaknya saja, gitu. Ada nggak persetujuannya ini? Lengkap nggak? Ya, sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi bukan terhadap kontennya. Konten ini, ya, penjelasan risiko komplikasi ini adalah tugas domain dari organisasi PKRS yang kemudian berkoordinasi dengan para pihak, ya, komite medis, komite keperawatan, PPI, termasuk juga para staf medis, ya, yang terkait untuk membuat suatu standar tentang pemberian informasinya. Untuk semua, termasuk misalnya penolakan untuk dirujuk. Untuk penolakan dirujuk, ya, maka kita akan membuat suatu dokumentasi tentang bagaimana informasi risiko, ya, terhadap penolakan tadi. Nah, dokumentasinya seperti apa? Jadi nanti ini kalau ini masuk di dalam audit, ya, untuk kasus-kasus AMA, gitu ya, maka kita akan melihat apakah kasus yang MAM tadi, yang menolak anjuran medis ini, sudah diberikan penjelasan. Kita cari kasusnya, ya, yang MAM, menolak anjuran medis. Kita lihat, ya, apakah formulir ini sudah diisi dengan lengkap. Kita hanya bicara lengkap. Nah, tidak bicara konten. Nah, konten ini supaya konsisten untuk penolakan rujukan, untuk menolak rawat inap, untuk menolak operasi. Inilah tadi yang dibuat standarnya oleh organisasi PKRS bersama-sama dengan para pihak terkait. Nah, jadi teman-teman di SPI tidak bicara tentang konten, tapi terhadap lengkap atau tidak lengkapnya suatu dokumen. Demikian. Oke, terima kasih Dr. Jati atas jawabannya. Terus pertanyaan berikutnya dari Isnia, yaitu apakah audit yang berhubungan dengan implementasi regulasi akreditasi SPI berkoordinasi dengan Pokja atau tim akreditasi? Ya, itu semua nggak ada, ya. Pokja nggak ada, tim akreditasi nggak ada, gitu ya. Yang ada adalah ya komite-komite itu. Jadi saya tidak pernah menganjurkan bahwa Pokja itu menjadi eksis dalam bentuk organisasi, bukan ya. Bahwa rumah sakit di dalam persiapan akreditasi membentuk Pokja, silakan. Saya tidak menentang itu. Tapi alangkah indahnya bahwa yang dimasukkan Pokja itu ya unit-unit terkait saja. Karena tadi intinya bahwa akreditasi itu akan diimplementasikan di unit. Ya, jadi kita tidak perlu Pokja sebetulnya. Ya kalau toh memang dibuat Pokja, yang saya sarankan itu adalah satu tim regulasi. Tim regulasi ini perlu karena dia perlu satu pendekatan komprehensif di mana ini akan menghubungkan berbagai standar gitu ya untuk membuat. Tapi untuk bekerjanya sendiri, kayak contohnya, contoh sederhana ya. Bagaimana diminta tentang pedoman pengorganisasian di setiap unit. Siapa yang membuat? Nggak mungkin Pokja, yang membuat unit. Tadi kita bicara tentang upaya keselamatan. Harus dimulai dengan identifikasi risiko. Siapa yang buat? Unit, nggak ada Pokja. Ya, jadi makanya tadi saya gambarkan di dalam diagram yang saya tunjukkan di dalam slide saya tadi, ya, siapa saja yang terkait terhadap upaya manajemen risiko, ya, tentu adalah unit.
Jadi saya tidak membahas tentang adanya peran Pokja ya di dalam akreditasi. Bahwa rumah sakit akan membentuk untuk membantu ya, membantu proses persiapannya ya sah-sah aja gitu ya. Tapi kalau saya sendiri menganjurkannya peran ini adalah peran dari seluruh jajaran organisasi rumah sakit, mulai dari manajer ya sampai SPI, komite medis sampai semua unit gitu. Ya, jadi saya nggak bisa menyarankan dengan adanya hubungan dengan Pokja, nggak ada ya dengan Pokja. Demikian. Oke, terima kasih Dr. Jati. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Satriavi. Jika rumah sakit mendapatkan tuntutan hukum selain rekam medis, dokumen apa sajakah yang menjadi dokumen legal? Apakah selain nota dinas, memo, atau surat dinas bisa menjadi bukti legal? Ya, ini pengalaman ya. Saya tidak bisa mengatakan seluruh overall, tapi pengalaman. Yang ini dulu, ya. Yang Anda maksud rekam medis ini apa? Itu dulu. Karena begini, ya. Kalau kita baca di dalam Permenkes 269 ya, tentang rekam medis, ini akan jadi suatu diskusi dulu. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan rekam medis? Tentu kan kita akan bicaranya seperti itu dulu. Nah, ini ya saya tunjukkan. Apa yang dimaksud dengan rekam medis? Nah, rekam medis itu adalah suatu catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain. Nah, begitu bicara pelayanan lain, tentu ini menjadi suatu bahan diskusi yang nggak ada habisnya. Makanya saya mengatakan bahwa sudahlah, rumah sakit silahkan menetapkan apakah suatu dokumen pemberian informasi itu rekam medis atau bukan. Silakan. Ada yang bilang ini rekam medis, ini bukan. Nggak usah dipertentangkan. Silakan ada yang menetapkan. Karena tadi Permenkes pun mengatakan ada pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Jadi itu multi interpretasi. Sudah ya paham ya? Nah, jadi yang jelas bukti-bukti dokumen itu ada bukti-bukti tertulis terkait dengan proses asuhan. Tadi yang saya katakan ya, dokter Anda dituntut ya karena Stephen Johnson, sesuatu yang unanticipated. Oke, apa yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit terhadap hal ini? Ingat di dalam standarnya bahwa kita harus melakukan bahwa setiap tindakan kedokteran harus mendapat persetujuan. Ini harus dipahami dulu. Nah, di situ persetujuannya ada yang dalam bentuk informed consent dan ada yang secara umum yang kita sebut dengan general consent for treatment. Ini yang kadang-kadang terlupakan ya oleh teman-teman di rumah sakit. Jadi saya perlu mengingatkan bahwa rumah sakit sesuai dengan amanat Undang-Undang Rumah Sakit di pasal 32 di ayat pertama justru harus menjelaskan tentang tata tertib dan peraturan rumah sakit. Ini jangan hilang, ya. Ini harus ya dijelaskan. Nah, yang kedua yang mau saya jelaskan tadi adalah tentang kaitannya dengan general consent for treatment. Jadi semua persetujuan tindakan kedokteran harus mendapat persetujuan. Itu amanat undang-undang, ya, termasuk di Permenkes 290. Di Undang-Undang Praktek Kedokteran juga menyebutkan begitu, di Permenkes 290 menyebutkan begitu. Nah, sehingga untuk yang risiko tinggi tadi ya, kita sudah mengidentifikasi risiko tinggi ini termasuk transfusi, itu harus ada proses pemberian informasinya. Sedangkan yang secara umum, ya, tindakan preventif, diagnostik, terapeutik, rehabilitatif, persetujuannya ada di sini. Termasuk dijelaskan tentang adanya risiko unanticipated tadi yang saya katakan Stephen Johnson syndrome. Nah, kalau ini sudah dijelaskan bahwa semua tindakan kedokteran itu adalah berisiko, hati-hati. Jadi penjelasan yang saya katakan tadi, ini kan dilakukan di pendaftaran. Nah, tentu orang pendaftaran, staf pendaftaran ini yang notabene adalah rekam medis ini harus dilatih benar, memberikan suatu penjelasan yang benar ya terhadap risiko tindakan kedokteran ini yang meliputi semua hal.
begitu Bapak atau Ibu masuk ke pelayanan kedokteran, maka Bapak Ibu berhadapan dengan satu risiko. Termasuk risiko adanya kejadian yang tidak terduga, unanticipated outcome. Contohnya apa? Stevens-Johnson syndrome. Yang sama sekali tidak bisa diduga, termasuk shock anafilaktik. Walaupun kita sudah melakukan suatu prosedur ya untuk melakukan tes, ya, tapi bukan menutup kemungkinan tetap akan terjadi shock anafilaktik. Sehingga kalau terjadi, dan Anda tahu bahwa Stevens-Johnson itu juga bisa sampai meninggal, dan kemudian timbul tuntutan, kita punya bukti dokumen ini. Memang ada bahwa risiko pelayanan kedokteran yang unanticipated, yang tidak bisa diduga sama sekali. Nah, ini adalah dokumen yang tadi ditanyakan oleh penanya. Ya. Jadi intinya bahwa semua pemberian informasi harus berisi dalam wujud materi tertulis. Nah, saya tidak mau persoalkan apakah ini rekam medis atau bukan, itu yang masalahnya. Ya. Tapi dokumennya yang penting harus ada sebagai bukti hukum. Demikian. Oke, terima kasih dokter. Mungkin ada peserta lain yang mau menanyakan lagi. Silakan kalau mau secara langsung. Oh iya dokter, nanti kira-kira dokumennya yang barusan dicontohkan boleh di-share juga nggak dokter nanti? Yang kayak contoh inform konsen tadi dokter. Boleh aja nanti minta didapatnya, ada peserta yang selalu bantu saya ini. Nanti bisa minta ke Bu Siti Rahayu itu. Selamat siang Dokter Jyoti. Oke, Bu Rahayu, selamat siang. Jadi mau jadi SPI-nya di rumah sakitnya, jadi saya untuk ikut, ya nanti bisa minta dokumennya ke situ atau mengingatkan paling enggak untuk saya berikan. Oke, terima kasih. Ya barangkali ada yang tanya, mumpung ini masih ada waktu sebelum ini kita closing. Ya, ini kan kalau belum ada yang tanya lagi, mungkin foto bersama, Dok. Ya, silakan. Ya, Salvan. Ini para calon-calon auditor dari SPI ya, yang pesertanya ini. Pesertanya memang dari SPI, Dok. Yang sudah ya. SPI ya? Ya, memang SPI yang ada di rumah sakit. Ada yang masih pemulat, cuman ada yang sudah lama. Kalau gitu kenapa nggak mau SPI menceritakan dulu? rumah sakit. Ya? Apa selama ini, ya mungkin saya juga berbalik bertanya dulu deh. Coba salah satu menceritakan, apa sih pandangan Anda atau pola pikir Anda selama ini tugas SPI? Itu dulu deh, supaya kita nyamakan persepsi dulu. Beri saya pandangan supaya saya nanti bisa memberikan diskusi. Ya silakan, kalau Anda sudah SPI kan bisa menceritakan ke saya. Jadi pada waktu Anda diangkat, oh tugas saya itu gini. Menurut Anda aja subjektif, nggak masalah. Silakan, saya pengen tahu aja. Ya, siapa yang memberikan masukan ke saya? Ayo. Mungkin Bu Satriavi boleh ngasih pendapatnya. Ya betul, pendapatnya betul. Pemahaman dari teman-teman apa ya? Tugas SPI gitu. Tugasnya. Nggak usah takut. Ya silakan. Saya justru pengen tahu itu ya. Kalau nanti ternyata berbeda dengan apa yang saya jelaskan kan nggak masalah. Itu kan justru merupakan suatu diskusi. Dokter, mohon maaf sebelumnya. Barangkali kita sudah diarahkan, artinya SPI itu kan sebenarnya memang audit internal, di mana auditnya dalam hal ini adalah operasional. Operasional pelayanan. Nah, tadi kita juga sudah diarahkan pada saat kemarin kita workshop yang pertama, bahwa SPI itu motret antara lapangan dengan dicocokkan apakah sesuai dengan standarnya, apakah sesuai dengan SPO-nya, seperti itu. Nah, dari potret itu nanti kita sampaikan, kita laporkan ke direktur dengan memberikan masukan. Misalnya ada yang janggal, ada yang tidak sesuai. Tapi kalau sesuai semua ya tidak ada masalah, artinya nggak ada temuan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian
arah SPI ini kaitannya dengan panduan, kita di sini kan kita juga workshop ini kan menyusun panduan supaya ada keseragaman antar SPI rumah sakit, baik itu yang pemula maupun yang sudah jam terbangnya udah tinggi. Nah, kami di dalam melaksanakan panduan ini larinya adalah berdasarkan audit unit kerja, Dok, sesuai dengan struktur yang ada di organisasi rumah sakit. Organisasi rumah sakit itu larinya adalah satu contoh misalnya audit di IGD misalnya. Nah, di IGD kita bicara mulai dari pendahuluan, bab 1 pendahuluan, kemudian tujuan, apa yang kemudian pengertiannya, ruang lingkup. Nah, ruang lingkup yang di audit UGD ini adalah kita tadi diarahkan bahwa untuk ruang lingkup ini kita petakan berdasarkan struktur, proses, dan outcome. Untuk strukturnya kita lihat dari sisi SDM-nya, sarprasnya, apakah sesuai dengan pedoman yang sudah distandarkan, yang sudah itu seperti itu. Nah, kalau itu di struktur, kemudian di proses pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya apakah sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat, seperti itu. Kemudian outcome, dari sisi outcome bisa dilihat kepuasan pasiennya, kepuasan stafnya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita tidak melaksanakan langsung, tetapi yang sudah dilakukan oleh unit kerja. Di unit kerja itu kan sudah melaksanakan itu ada kuesioner. Nah, kita lihat dari kuesioner yang ada di unit kerja seperti itu, Dok. Jadi seperti itu. Nanti baru setelah ruang lingkup itu kita ada kebijakan, bab 3 kebijakan. Kebijakan dalam hal ini apa saja sumber-sumber mulai undang-undang, Perpres, PP sampai Permenkes yang terkait dengan IGD. Kemudian tata laksana. Nah, tata laksana adalah mengacu pada tadi proses, kemudian sampai ke output tadi, struktur, proses, dan output atau outcome. Seperti itu, Dok. Ya, bagus sih, bagus ya. Tapi saya masih melihat adanya himpitan yang terkait dengan mutu ya. Dokter, mohon maaf, kita tidak melihat untuk mutu, kita tadi diarahkan bahwa kita tidak melihat dari sisi mutunya, tapi apakah komite mutu sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksinya atau belum, seperti itu. Termasuk PPI, karena di rumah sakit juga selain mutu juga ada PPI, kemudian komite medik, komite keperawatan. Jadi ranah kita adalah dari sisi administrasinya. Seperti itu, Dok. Ya, saya mengerti. Itu saya mencoba memahami tentang proses, tapi saya nggak yakin bahwa teman-teman yang mendengarkan itu bisa langsung paham. Ya. Jadi kayak misalnya tadi Anda katakan di IGD, ya. Jadi pada waktu di IGD ini, proses di IGD itu, yang Anda akan audit itu, apakah kelengkapan rekam medisnya, ya, di sini, ataukah hal-hal yang berkaitan dengan proses. Karena tadi ada yang mengatakan ada SDM. SDM itu kan berkaitan dengan misalnya pola ketenagaan, ya. Pola ketenagaan, staf IGD itu harusnya 15 orang, standarnya. Tapi nyatanya adanya cuma 10. Anda jadikan temuan audit. Apakah itu yang mau diharapkan? Atau Anda berbicara tentang proses asuhan. Ya. Jadi apakah kalau ada pasien yang menolak dirujuk, ini yang AMA ini ya, ini, itu tertangani dengan baik. Nah itu kan tergantung dari sisi pandang yang akan diambil oleh teman-teman SPI. Hati-hati dalam bicara tentang input dan proses gitu. Kalau saya tadi kan menyarankan karena lingkupnya sesuai dengan Perpres itu adalah proses, ya, kita tidak bicara tentang inputnya, bahwa tenaganya kurang, alatnya kurang, gitu ya. Tetapi karena makanya tadi saya arahkan, ini kan pendapat ya, sehingga saya mengarahkannya tadi risikonya terkait dengan risiko hukum.
kalau kita bicaranya risiko hukum, yang ini yang selama ini memang lab ya, yang tidak ada yang mengawasi, itu yang saya sarankan karena tadi lingkup dari SPI itu adalah manajemen risiko. Itu perpres kan? Nah, manajemen risiko yang mau saya coba tunjukkan tadi dalam diskusi kita adalah risiko hukum. Yang selama ini nggak ada yang nangani. Nah, ini mungkin hanya untuk suatu diskusi. Makanya tadi kan yang saya mau tanyakan, bukan terhadap arahan yang dari organisasi ini, itu silahkan aja. Saya hanya pengen tahu aja sebelum ini, teman-teman SPI itu ngapain gitu loh, sebelum adanya workshop ini. Itu yang saya tanyakan itu sebetulnya. Maaf dokter, Ya, silakan. sharing dokter. Oke. Setelah mendapat penjelasan dari Dokter Jyoti, saya sangat terbuka sekali. Masalahnya kemarin kita pernah waktu pandemi awal-awal itu sepertinya akreditasi itu kan mati suri nih dok. Oke, coba kita menggandeng SPI menggandeng sekretaris akreditasi mencoba untuk mengaudit dengan tool-tool yang kita buat dengan sekretaris akreditasi. Kita melakukan itu hampir 1 bulan selama pandemi itu. Kemudian yang setelah hasil itu kita analisa dan semuanya, itu sepertinya beliau-beliaunya kurang berkenan karena itu dianggap overlapping gitu dok. Jadi overlapping dengan karena di tempat kami itu sudah sebelum pandemi memang setiap rutin itu 6 bulan sekali mereka mengadakan audit khususnya untuk tim akreditasi itu rutin gitu. Karena itu mereka merasa itu pekerjaannya tim akreditasi, SPI itu bukan ranahnya SPI. Padahal kita ngambil di maksudnya tentang hampir seperti yang dokter jelaskan tadi gitu. Ini mungkin sharing aja dokter. Betul. Makanya saya bilang tadi kan ada hal yang berhimpitan. Makanya saya tadi sudah bilang di awal kan, hati-hati gitu. Makanya ini harus ada keputusan manajemen ya. Yang COVID sebetulnya dari KAR sudah menyiapkan misalnya seperti ini. Anda sebagai SPI melihat ada risiko ya, risiko terhadap staf. Ini yang saya anggap terhadap staf ya. Ini untuk risiko staf ya. Jadi apa kita lihat ya? Apakah pelaksanaan supervisi APCN ini sudah berjalan? Anda lihat dokumen-dokumennya. Udah teratur. Terhadap apa? Terhadap semua ini. Jadi Anda mereview kerja dari teman-teman Anda gitu. Ini beda tugas dari SPI-nya. Ya. Termasuk hasil audit dari PPI ya. Kemudian penggunaan APD. Ini kan tugas-tugas dari PPI itu Anda lihat reportnya dijalankan apa enggak ini? Begitu maksudnya. Makanya tadi ini bagus nih, diskusi ini menjadi sangat menarik. Jadi sepulang dari sini untuk bisa membahas ini supaya tidak menimbulkan komplikasi, makanya tadi yang saya beritahukan tadi, saran saya dijelaskan dulu ya. Ada yang overlapping, ada yang tidak. Kayak yang overlapping itu PPI itu jelas overlapping karena PPI itu juga komitenya melakukan suatu audit yang terkait dengan PPI. Nah, itu yang saya katakan dengan sharing. Tapi untuk hal yang lain, peran komite mutu berbeda. Ya, tim akreditasi nggak ada. Tim akreditasi itu nggak ada. Yang ada itu komite mutu. Ya, nah Anda melengkapi dari mutu dan upaya keselamatan ini. Nah, itulah yang Anda isi. SPI itu mengisi tentang upaya keselamatan ini. Itu sesuai dengan perpres tadi. Anda ruang lingkupnya adalah manajemen risiko, pelaksanaannya di unit. Itu jelas perpres, itu nggak ada yang bisa membantah gitu. Baik dokter. Gitu. Penjelasannya tadi itu sangat memberikan lampu hijau buat kita. Ya, jadi kita nggak akan nginjek kaki orang deh kalau ngomongnya perpres gitu. Kan bukan pendapat ya. Makanya kita buat aturannya seperti ini. SPI itu harus ada, eksis. Komite keperawatan malah enggak. Yang harus ada komite medis. Jadi komite perawatan itu dapat dibentuk, tapi tidak harus. Itu undang-undang ya, undang-undang maupun
Perpres. Tapi kalau SPI harus ada dan tugasnya sudah ditetapkan di dalam Perpres manajemen risiko. Udah, kita batasin di situ aja. Makanya jangan ngobrol-ngobrol ke yang lain gitu maksud saya. Jangan bicara tentang yang kaitannya dengan mutu. Nanti korslet gitu. Itu yang saya sarankan. Jadi aturannya kembalilah ke Perpres 77 2015. Bagus, masukannya bagus sekali diskusinya. Baik, dokter. Terima kasih. Ya, mungkin barangkali ada yang lain. Untuk pertimbangan ya. Ini tadi Pak Abdul Rosid ada nggak tahu ini tanya apa buat statement teman. Monggo Pak Rosid. Baik, terima kasih atas kesempatan. Mungkin izin bertanya kembali terkait evaluasi dan pemantauan manajemen risiko ini, Pak Dokter. Ini modelnya itu kita melakukan terjadwal atau sesuai dengan program kita. Misalkan program kita bulan ini mau ngaudit di sini-sini gitu. Nah, untuk pemantauan manajemen risiko ini bentuknya apakah dia terjadwal seperti itu sesuai dengan yang kita programkan atau kita rutin gitu melakukan evaluasi terhadap kepatuhan tata laksana manajemen risiko. Terima kasih Pak Dokter. Bagus ya. Jadi kalau kita baca dari tugasnya itu ya, sesuai dengan Perpres 77 itu kan berarti ada yang terjadwal, ada yang by request. By request dari siapa? Dari direktur. Ini yang juga saya alami dulu pada waktu saya masih di rumah sakit. Ya. Coba diperhatikan sekali lagi tentang apa tugas dari Satuan Pemeriksaan Internal. Ya. Saya bukakan dulu untuk kita baca supaya tidak pendapat, selalu saya mengatakan begitu ya. Saya tidak mau berpendapat, tetapi saya selalu mengajarkan untuk mengacu pada peraturan perundang-undangan. Karena kalau adu pendapat, itu nggak akan ada ujungnya. Ya. Tapi kalau kita sepakat melihat kepada peraturannya, maka akan selesai diskusinya. Nih, ya. Jadi di sini ada pelaksanaan tugas khusus. Nah, pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan internal yang ditugaskan. Nah, jadi ini ada dua. Jadi di dalam programnya, SPI membuat suatu rencana kerja rutin. Nah, rutinnya tentu disepakati dulu. Ya, yang tadi saya usulkan tadi. Karena ini per unit, Anda lihat di sini, manajemen risiko di unit. Ya, Anda harus melihatnya di unit. Risiko-risiko apa yang tertinggi? Tentu kita mengaturnya pada suatu prioritas. Nah, tapi bukan tidak mungkin bahwa direktur memberikan penugasan tiba-tiba, tolong dong, itu dilihat contoh sederhana yang saya minta SPI melakukan suatu audit, ya. Coba lihat di rawat jalan, ya. Saya ingin tahu apakah penggunaan ruangan itu sudah sesuai efektif dengan ketersediaan dokter praktek. Ini kan tugas dari direktur kepada SPI, jadi sehingga bisa dilihat jam prakteknya itu efektif berapa jam, dokter yang ada berapa, kemudian dihitung, ternyata utilisasinya hanya sekian persen. Berarti kita bisa menambah dokter, ya, dari ketersediaan ruangan yang ada. Itu contoh sederhana seperti itu, ya. Nah, kalau yang kita lakukan tadi terkait dengan manajemen risiko ini, yang tugas pertama ini, itu yang tadi saya usulkan. Ini Anda buat rutin. Nah, rutin ini tentu prioritas, ya. Jadi karena untuk risiko infeksi ini adalah tugas yang sudah ditunjuk melalui Permenkes 27, itu ada tugas dari Komite PPI untuk melakukan audit, ya sudah. Artinya pembahasannya Anda ikut, tetapi prosesnya oke, untuk kali ini dilaksanakan oleh Komite PPI. Yang pertama. Kemudian pelaksanaan manajemen risiko juga. Terjadinya suatu KTD. Apakah SPI ikut apa enggak? Kalau kita bicara siapa yang melakukan, itu unit. Tadi ya penanggung jawab risiko kan unit. Siapa yang melakukan untuk upaya pelaporannya dari unit? Siapa yang harus membuat RCE-nya kalau ini memang suatu KTD dari unit? Apakah unit mampu? Difasilitasi, diadvokasi oleh komite mutu. Nah,
Kemudian bagaimana untuk menangani, supaya kita kan bukan mau blaming ya, tetapi bagaimana supaya tidak terjadi. Nah, masuklah SPI di situ untuk melihat secara proses. Kenapa kok bisa sampai terjadi? Ya, pasien ini ketinggalan instrumen di perutnya pada pasien operasi. Padahal standarnya sudah jelas menyebutkan tentang adanya pemantauan ini. Anda lihat auditnya. Dari proses awalnya pasien ini sampai dengan kemudian kelengkapan dari dokumen-dokumen tadi yang saya terangkan tadi itu, ternyata nggak diisi. Atau diisi, tapi kemudian timbul seperti ini. Jadi artinya diisi asal diisi aja, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga terbukti apa? Ada instrumen yang tertinggal di dalam perut. Nah, Anda akan buat rekomendasi. Jadi tujuannya bukan blaming, tapi how to improve. Gitu. Sangat menarik sebetulnya tugas dari SPI ini. Kalau kita fokuskan ke manajemen risiko, karena itu nggak ada yang ngawasi secara detail, nggak ada. Ya, komite mutu lebih kepada awalnya menghantarkannya. Mohon maaf sekali lagi Pak Dokter, berarti tugas kita adalah kita melakukan audit sesuai dengan untuk manajemen risiko ini, upaya manajemen risiko ini adalah sesuai dengan unit kerja yang sesuai dengan program terjadwal kita ya Pak Dokter, terkait entah PPI-nya, terkait program, ya, apa semua bulan sekali tadi itu. Di luar itu direktur bisa memerintahkan yang insidentil. Oh, enggak. Terima kasih Pak Dokter. Berarti tidak perlu secara umum gitu, harus ke semua unit kami untuk mengevaluasi manajemen risikonya. Berarti sesuai dengan program yang sudah ada, yaitu sesuai unit tersebut. Tentu berdasarkan prioritas kan. Misalnya risikonya kan integrasi tadi. Risiko semua unit berisiko. Tapi yang Anda lihat berisiko tertinggi di rumah sakit kita itu ada IGD dan pasien operasi. Ya udah fokus di situ dulu. Nanti ternyata sudah ada perbaikan, tingkat kepatuhannya tadi udah membaik, Anda pindah lagi ke tempat lain gitu. Jadi nggak mungkin Terima kita kasih. mau ngerjain semuanya. Nanti akhirnya Terima kasih Pak Dokter. Berarti mungkin tinggal satu Pak Dokter, berarti untuk terkait manajemen risiko ini juga tergantung dari komite manajemen risiko di komite mutu terkait identifikasi segala macam. Saya katakan kan, tugas ini kan kita bahas di level semuanya. Terima